Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Nuri saja. Baik guys, apa kabar nih? Saya tuh kangen dengan suasana santai, ketawa, guyon ya. Karena pekerjaan, ya, karena keadaan kadang-kadang itu lupa tertawa. Apalagi sekarang ini kalau kita pikir Pak Ganjar udah memberi pernyataan mudik boleh, siapa yang larang mudik, ya kan? Tapi virtual sama saja. Ya, sepinteran beliau itu, anak-anak baik. Nah, intinya ini nggak boleh mudik, menobay lah, ya. Ya lebarannya yang virtual itu, ya apa-apanya lewat virtual. Tapi mudiknya nggak boleh. Nah ini tips bagaimana caranya supaya kita tetap happy ya, nggak galau gitu. Yang pertama adalah jangan lupa ini dulu. Weh, guys, 33 guys, ya aman. Ini mau bengi aku baru seko salah satu tempat wisata religi, ya luar biasa. Nganyari ya, nganyari apa namanya nganyari Ciputih ya, yaitu di Kudus kan dekat ya, hanya 45 menit di sini. Nah wong Dermayu kok yang senengane dolanan yang apa namanya ziarah ya, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ini aku sing paling parah ya Mbak Sunan Kudus, Mbak Sunan Muria, terus ada Mbak Kalijogo juga masih parah, Demak ya, seperti itu. Nah, bolak-balik orang mampir sekali-kali. Ini enak main Nuri ya, yang Pati kan, yang alun-alun kan, alun-alun Pati mandiri kono, aku tak jemput paling ya 5 menit lah, ya kan? Ya, Ceklalen, mampir, ya. Arep sepis arep rong bis kamot ya pinggir sawah kok main. Ora kamot ya taruh di sawah. Tenang bae. Pada bae wong desa kan tenang bae ning kana desa ning desa santai. Sing paling itu adalah ketika kita hidup diberi kekuasaan oleh Gusti Allah, masih bisa bernapas, masih bisa melangkahkan kaki, masih bisa menjalankan aktivitas, dimanfaatkan dan dinikmati. Supaya kita itu wawasannya luas, pengetahuannya luas. Dengan begitu menambah ya, menambah hati yang luas, menambah ini yang luas gitu loh ya. Berarti sing biasanya lesunan ae gara-gara mungkin ndelok sing upak-upak nang omah empang sawah ya, iki oh ternyata ada kehidupan lain di sekitar kita atau yang jauh dari yang kita lihat sehari-hari ya, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Wes langsung baik ceritanya. Jadi mau bengi kita jalan-jalan. Kita pengen meru bagaimana kondisi di tempat wisata religi yang biasanya memang itu selalu ramai ya. Hampir 3 atau 4 kali saya ke sana selama saya di Jawa Tengah. Terakhir tadi malam, guys. Saya penasaran kira-kira pas corona gini kira-kira masih ada uang yang berkunjung apa orang ya? Jebulnya wah, dilihat guys, lihat guys, kondisinya corona pada baik ya, seperti itu. Aktivitasnya sama, apalagi tadi malam kan malam 27 pada khataman Quran ya, di musolaku ngarep ya khataman Quran, kemudian Kudus pada bayar khataman Quran ya, di situ di Masjid Menara Kudus ya, letaknya di pusat kota lah ya, kayak ngono niku ya, wong dagangan masih rame ya, dagang sembarang tingah, wong berkunjung barang tingah, seperti itu. Cuma bedanya itu ya, biasanya kan los itu sampai esok ya. Nah mau bengiku sekitar jam pira ya, sekitar jam 9 jam 10 ditutup itu pintu dalam yang mengarah kuburan itu, tapi untuk di masjid di sekitar menara bisa foto-foto, bisa selfie
itu boleh seperti itu ya. Di situ juga kita bisa berdoa ya. Nilai yang pertama ya dari perjalanan tadi malam itu, corona itu ada tidak ada itu tergantung kitanya sebenarnya. Ini atas nama pribadi loh ya, seperti itu. Yang paling penting yang pertama kita jaga kondisi tubuh. Jangan lupa minum herbal ya, banyak minum air putih juga jaga kesehatan, intinya begitu. Yang kedua, di Menoro itu luar biasa, nuansa religinya luar biasa. Saya lihat banyak orang di sana bergelimpangan ya, tiduran ya, sendirian itu tiduran ya, di beberapa sudut-sudut di halaman masjid ya, di bagian luar ya, itu pada tiduran ya. Saya merasakan sendiri ya, ketika gelelengan di sana tuh udah urusan dunia itu rasanya. Sementara di paus disit berhenti dulu, layah-layah menikmati suasana di situ. Apa sih yang diingat? Jebule iki sesuk aku koyo ngene bakal mati ya kan. Di belakang masjid kan banyak sekali pekuburan umum ya, seperti itu. Kemudian apa sih yang kita cari di dunia ini? Apa? Duit, kekayaan, jabatan, makan, semuanya makan ya, itu gelar ya. Bukannya berarti nggak penting ya, mencari kekayaan penting, usaha penting, dikejar jabatan boleh, tapi satu kuncinya, jangan merugikan orang lain, apalagi bersaing nggak sehat ya, dengan sogok-sogok misalnya, dengan membunuh orang lain, membunuh karakter kayak, mencari kesalahan orang lain kayak ya, supaya kita naik ya, nggak gitulah. Sekuntum bunga yang indah, merona dan wangi akan menarik kumbang-kumbang untuk datang, akan menarik perhatian, akan mendapatkan pujian. Tidak harus dengan dia itu membunuh bunga yang lain, tidak harus dia menutupi bunga yang lain, tidak harus dia itu membusukkan bunga yang lain. Cukup dia meronakkan auranya sendiri, cukup dia merebakkan warna dan juga aromanya itu yang bisa dicium oleh sekitarnya, maka dia itu akan dikunjungi, maka dia akan dipuji, maka dia akan dimuliakan. Seperti itu. Nah, itu juga yang saya lihat. Begitulah muslim ya, begitulah muslim. Tunjukkan pesonamu, tunjukkan semangatmu, tunjukkan ceriamu, tunjukkan warnamu. Biarkan orang lain melihat, dan biarkan secara motivasi internal mereka sendiri, bukan terpersuasi, dia akan mendekati kita, dia akan nyaman dengan kita. Sesekali kita perlu melepaskan pemikiran-pemikiran analogi dan logika kita. Kita mendekat, cara kita mendekat dengan melalui bantuan mata kita melihat kuburan, supaya kita ingat mati. Dengan kita itu bisa melihat tempat ibadah, bahwa rumah Allah, rumah Tuhan itu di situ, dan kita tidak akan kemana. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sehebat-hebatnya manusia, dia pasti akan mati juga. Maka dari sana kita akan ingat bahwa apa yang kita sudah perjuangkan, juang, usaha, belajar, pengorbanan sudah kita lakukan. Kemudian hasilnya kita serahkan kepada yang sama. Seperti itu. Wajib berjuang, tawakal tuh kalau tawakal itu setelah kita berjuang dengan cara yang positif ya, menebarkan pesona kita, meningkatkan prestasi kita, kemudian memberikan hal-hal positif yang kita punyai, memberikan peran pada diri kita yang kita bisa,
hasilnya, mau orang seneng, mau orang enggak, mau hasil bagus, mau tidak, mau banyak, mau tidak, mau kaya, berhasil atau tidak, mau sukses atau tidak. Insya Allah. Insya Allah. Ketika itu memang rezekimu dan itu hakmu, ketika kamu sudah berjuang dengan keras atau berjuang dengan biasa atau berjuang dengan sekadarnya, insya Allah akan dapatkan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, wisata religi itu bisa untuk menenteramkan hati kita. Calling down, bahasa keren ya, calling down, supaya kita ojo dume, jangan terlalu juga, ojo sombong ya, aja dume ya, tapi aja pesimis, nggak boleh pesimis. Oh, aku nggak bisa, aku nggak mampu, nggak boleh begitu, tetap berusaha. Nah, keunikan yang saya dapatkan tadi malam itu juga nilai sejarah, guys. Nilai sejarah ini yang luar biasa. Saya tadi malam itu mungkin beda dari biasanya ketika saya ke situ. Tadi malam itu saya sempat ngevlog lebih dekat, batu batanya, bata-batanya, struktur bentuk bangunannya itu saya syuting. Ya, secara perlahan. Saya ingin merasakan, saya pegang-pegang tumpukan bata satu ke bata yang lain. Lah kok nggak ada semennya gitu loh. Nggak ada. Kalau kita kan PC ada PC-nya ya. Ya, PC itu ya itu pasir sama semen itu jadi satu. Dan di antara tumpukan bata ke bata yang lain disambung dengan PC. Tidak, guys. Ya, tidak. Tapi ada lapisan kecil sedikit. Ya, konon katanya sih apa itu? Terbuat dari dengar sih. Saya juga belum tahu. Belum meneliti, artinya belum mencari referensi tahu. Itu katanya kuning telur, putih telur yang dipakai karena kan lengket ya, seperti lem. Nah, hampir sama mungkin sekarang kalau zaman modern sekarang ini membuat rumah kan menggunakan batu putih kan. Nah, batu putih kan biasanya nggak pakai itu, nggak pakai PC banyak-banyak, bahkan nggak pakai PC tapi menggunakan apa itu semacam liquid atau lem ya, tempel itu kuat. Nah, itu mirip seperti itu. Ya, bayangin zaman dia nih guys, ya wis podo zamannya Mbah Muria, Mbah Sunan Kudus sudah membuat bangunan seperti itu, ya seperti itu. Sudah lama banget. Ya, bentuknya luar biasa, seninya ada, ya, dan ininya ini luar biasa bermain, ya luar biasa, ya bangunan besar, bangunan yang besar, ya kan, tinggi, wah itu tempat untuk nabu ketika pertanda sholat, beduk sama kentongan, luar biasa, ya. Ini nilai sejarah, dan nilai sejarah ini tidak boleh dihilangkan menurut saya. Dari segala dasar ilmu apapun lah boleh dihilangkan. Pak Karno juga pernah bilang jangan tinggalkan sejarah, jas merah, ya kan. Dalam kata-kata Pak Karno itu, kalau kita tidak tahu sejarah, maka kita tidak tahu bangsa kita ini mau diarahkan kemana. Ya, kita tidak mungkin kembali ke sejarah, tapi dengan adanya sejarah itu, seperti kita melihat spion mobil, mau kita kanan, mau ke kiri, itu lihat spion. Ya, ada orang tidak, aman tidak itu. Itulah sejarah, pengalaman, ya pengalaman masa lalu, ya yang sudah gimana disiratkan dan disuratkan kepada kita dalam bentuk bangunan kayak dalam bentuk tulisan kayak atau berupa omongan-omongan tutur-tutur ya. Yang sekiranya itu bisa memberikan pemahaman kepada kita, oh cara bangun seperti ini, cara membuat bentuk yang seperti ini gitu ya, ada pesan-pesan di situ ya, oh bentuknya begini, sehingga kita mikir oh seperti itu, bentuknya enggak jelek-jelek lurus begini, ada yang gambar kayak love kan, ada gambar bunga-bunga, kemudian ada gambar huruf Jawanya gitu kan, ada ukiran Jawanya,
bahasa bahasa Jawanya ya, kemudian ada kaligrafi ya. Kemudian ada apa lagi, pokoknya kompleks ya, sangat kompleks ya. Sejarah ini sebagai tanda bukti bahwa mereka telah berpikir dan melakukan sebuah karya tertentu ya, seperti itu, sehingga mengingatkan kepada kita satu, bahwa itu memang ada ya, bahwa Masjid Muria Kudus itu memang ada, bahwa cerita sejarah tentang Mbah Sunan Kudus itu ada. Lebih jauh cerita para wali itu sudah ada buktinya ya, seperti itu, sebagai syariat. Seperti halnya kita iman. Lalu iman itu percaya, nggak kelihatan orang iman atau tidak itu. Bisa kelihatannya dari mana? Dari syariat, dari kita sholat. Tandanya bisa dilihat secara fisik, oh dia sedang sholat, artinya dia itu orang yang beriman dan melakukan sebuah kegiatan, indikatornya dia sholat, puasa ya. Puasa saja nggak kelihatan ya, itu berjamaah gini ya begitu ya, tapi aslinya puasa ya nggak tahu puasa atau tidak kan. Tapi yang paling dekat lah ya, zakat bisa dilihat ya kan ya, karena ada bentuknya, ada barang yang diberikan seperti itu. Sholat ada gerakannya, bisa dilihat. Kalau iman ya nggak kelihatan. Anda hanya mendengarkan cerita para wali. Para wali ini itu ya. Kalau Anda tidak pernah atau tidak ditunjukkan dengan petilasannya, sejarahnya, kuburannya, atau sesuatu yang memang pernah dihasilkan, wah, yang Sunan Kalijogo lumayan mendesain bagaimana cerita wayang. Oh ya, akan membuat wayang. Di antaranya Semar ya. Wayang Semar itu kalau di India wayang itu kan awalnya dari sana nggak ada wayang Semar. Dari sini ada jimat Layang Kalimusan. Guys, itu luar biasa, itu sebuah pemikiran yang luar biasa. Kadang kita nggak bahas penjangkau. Coba aja salah satu profesor yang cendekia yang benar-benar dia memikir ulung ya, untuk membuat sebuah cerita wayang, satu saja, babakan satu cerita wayang yang dibuat oleh Mbah Sunan Kalijogo. Luar biasa ya. Berapa cerita ada bukunya, ada wayang ya. Kemudian di Demak itu juga ada masjidnya yang dibangun para wali, ada. Jadi memang kalau kita bicara masalah iman nggak kelihatan, karena kita manusia biasa, diberi akal, diberi pikiran ya, yang juga tidak kelihatan, tapi kita diberi mata, diberi kuping, diberi lidah, diberi tangan. Ini adalah salah satu syariat. Syariatnya apa? Syariatnya akal kita, syariatnya keyakinan kita. Akal kita mau ke barat, pengennya dalam akal gak kelihatan, tapi langkahkan kaki kita berjalan ke barat. Saya pengen ngambil air, hati pengen, otak berpikir tapi gak kelihatan, tapi kaki dan tangan kita itu mengambil gelas dan meminumnya. Itu syariat, kelihatan. Meskipun tidak semua apa yang dalam hati dan pikiran kelihatan oleh orang lain atau dapat diterjemahkan atau digerakkan, ditunjukkan dengan gerakan panca indera kita. Dia menempuh 1000 bahkan jutaan dari cerita para wali yang telah mengenalkan Islam di Indonesia ini. Dia tidak mampu disyariatkan dalam semua bentuk bangunan kek, atau cerita kek, atau apa kek. Lebih banyak lagi yang tidak kita tahu ya, yang hanya sedikit-sedikit ini, petilasannya, kuburannya, masjidnya, apa namanya, budaya yang sudah diwariskan, pemikiran yang sudah diwariskan, menara yang sudah diwariskan, masjid yang telah dibangun, ya kan, seperti itu luar biasa. Dan itu mungkin dulu yang banyak sekali.
seperti itu. Ya. Seperti halnya Kanjeng Nabi, ya kan? Kanjeng Nabi bicara A, B, C, D, E, C, E, D ya, dimasukkan, ya, dituliskan dengan sanad-sanad dalam hadis-hadis seperti itu, ya. Tapi tidak tidak bisa mencerminkan semua apa yang dilakukan oleh Nabi. Ada banyak sekali yang tidak tertuliskan dalam hadis. Nah, tambahkan misalnya sirah nabawiyah, sejarah. Jadi ada sejarah, maka kita tahu seperti contoh aplikasinya begini. Tidak bisa kita menjeda. Ini sederhana saja. Apa yang kau rasakan ketika saat jatuh cinta, akankah dapat terwakilkan dengan tulisan atau gerakan tangan menuliskan dalam sebuah lembaran kertas? Dan pasti jawabannya, Anda tidak akan mampu menuangkan semua perasaan yang ada dalam hati dan pikiran Anda. Kalau semua sing orang percaya sing nyayalan lo, misalnya, para wali itu segala macam seperti itu, ada kayak gitu, masya Allah. Eling ya seperti itu. Nah dibalik kira-kira gue mau biar patungnya waktu ya. Soko ibunya, soko mbae, soko ibu meneh. Lah saiki mbae sing kowe kenal apa ora? Mbahmu, ya, tanggal wareng cicit, ya. Mbahnya mbahmu kira-kira ngerti apa ora? Ngono kuwi. Mergo wis ora ono, ditakoni yo angel, seperti itu. Terus ngomong, kowe ku terus saka watu. Asale mbahmu, ora saka mbahmu, saka watu. Betul, seperti itu. Watu melahirkan mbahmu melahirkan anaknya mbahmu. Lah kemudian anaknya mbahmu itu menurunkan mbahmu, kemudian mbahmu menurunkan ibumu, baru dirimu. Nek dikono piye? Dibalik. Hati yang kelihatan. Ya, dan ini juga penting ketika petilasan itu jangan dihilangkan. Kenapa? Sebagai sejarah, sebagai simbol. Jika kita itu menghilangkan situs-situs sejarah, menghilangkan situs-situs sesuatu yang memberikan peradaban masa lalu, yang akan memberikan informasi kita pada peradaban masa lalu. Misalnya contoh sederhana nih, ya dari masjid kuno ya, misalkan kuburannya orang-orang penting ya seperti itu. Ya bukan berarti dibangun megah-megah lah ya, tidak perlu, tidak seharusnya, tidak apa-apa ya. Yang penting ada gitu loh, ada yang bisa dilihat, jangan dihilangkan. Misalkan kayak senjata masa lalu ya, peninggalan masa lalu dari mulai apa itu mahkota, terus keris macam-macam. Jangan, wah ini keris ini gitu. Dihilangkan, dibakar, potong-potong. Astagfirullahaladzim. Contoh sederhana, ketika kita itu bertindak seperti itu ya. Sekarang ketika Anda mencintai orang tua Anda dan Anda itu diberikan tinggalan orang tua, iki lho ono gambarku, fotoku, utawa ini misalkan ada kenang-kenangan dari saya ya, atau maksud dari mbahmu itu apa, berupa batu kek, atau berupa foto kek, atau berupa bambu kek, atau tetekan kek, atau apalah, berikan kamu itu pengeling-eling ini seperti itu. Kemudian ada orang bilang, alah itu apa lah, orang penting, apa lah, orang manfaat ya, seperti itu. Ini rasanya mungkin bagi orang lain nggak penting, tapi bagimu itu bermanfaat, meskipun hanya sekedar batu, nggak ada apa-apanya, tapi itu nilai historisnya itu diberikan oleh orang tua kita, diberikan oleh orang yang Anda sayang, diberikan oleh siapa? Oleh orang yang Anda tersayangi, sebagai kenang-kenangan, biar ingat ketika kita melihat misalkan
ya, ketika lupa dengan kesibukan harian, masalah-masalah, ketika di sini lamun dia terlalu sibuk, oh iya, ya, karena melihat mata, kadang kita itu lupa dengan mata ini kita bisa berdiri secara syariat. Oh, itu mengingatkan kita. Ya, itu mengingatkan. Yang kedua itu harus menghargai. Meskipun ada orang dengan batu itu mungkin dikeramatkan segala macam, ya mungkin disembah-sembah, ya itu gak benar. Tapi bukan berarti ketika itu, wah, ini marahin jadi kayak gitu, wis waktu buang aja, sing senang. Anak cucu yang senang ketika itu dibuang pasti marah, protes. Ya biarkan aja. Itu tinggal dikandani. Ini bukan untuk disembah, tapi untuk pengeling-eling. Keris itu bukan untuk disembah-sembah. Ini pengeling-eling. Nih karyanya seperti jajal saiki. Jangankan mungkin orang yang apa ya, yang tidak tahu, yang itu loh yang sing senengannya, misalnya orang keris dipotong-potong, dibakar segala macam, dihilangkan seperti itu. Gawe iso ora tak takon. Gawenan iso ora. Seperti itu. Oh jangan kondisi ini dihilangkan saja, nanti itu disembah-sembah orang, ya nanti digunakan santet apa segala macam misalnya seperti itu. Ya padha iku lho, pisau ning dapur berguduk. Apalagi bojoku. Wah, semua jenis pisau apa kayak ono kabeh. Ya, pirang macam pisau, pirang-pirang seperti itu. Di dapur dia pirang-pirang. Ya. Wong sing ora dadolan pisau ning dapuran ning pirang-pirang pisau. Itu lho, pirang-pirang pisau ning dapuran itu. Lah saiki tak takoni nek pisau iku tajem, itu bisa membunuh loh. Bisa digunakan untuk kejahatan loh. Seperti itu. Lah piye aja? Apa ora usah nggo pisau? Oh, pisau buang kabeh kowe. Niku bahaya itu. Oh, bisa untuk dijadikan ajang untuk melakukan tindak kejahatan. Piye aja? Hah? Ya ora iso. Ya ngono teknologi ngono iku. Itu sebuah karya pisau itu. Untuk digunakan memudahkan kerjaan manusia. Ya kan? Keris-keris itu yang dibuat itu susah gawene coy. Ngono kuwi. Begitu. Candi itu susah buatnya. Menara itu susah buatnya. Seperti itu. Wayang itu susah buatnya. Ojo mbok buang, ojo mbok elek-elek wae, ojo mbok salahno bendane. Keliru. Dikandani, diberi penjelasan, pemahaman. Jangan karena dalih nggak bisa menjelaskan terus wah buang aja, wah leburkan aja, wah ngono kuwi. Itu jangan. Itu warisan sebagai sejarah seperti itu. Sejarah. Kecuali nek iso gawe meneh, enggak apa-apa. Buang kena meneh sing padha tapi seperti itu. Kan susah. Jajal saiki jaman saiki kon wong kan gawe menara. Hah? Sing kaya ngono. Mungkin ada yang bisa, tapi tidak bisa memiliki nilai historis. Zaman halal. Berbeda, guys. Jadi menurut saya nih ya, banyak apa-apa. Ya. Jadi kita itu kenapa sih kadang kita itu perlu ziarah? Satu, ingat orang mati, bahwa kita akan mati. Yang kedua, ya kita itu menghargai, kita itu mengetahui secara langsung dengan mata kita bahwa mereka pernah ada, mereka telah berjasa mengenalkan kita kepada cahaya ilahi, kepada keselamatan, kepada Islam, khususnya Muslim lah ya. Ya yang nasional kayak lo Monas dulu kayak lo, itu ya peninggalan, ngono kuwi. Dia nek ora gempurno wae, ilangno ngono kuwi. Ya. Kan samanya seperti itu, makanya jangan gampang-gampang musnahkan, jangan-jangan gampang-gampang hilangkan, dipahamkan. Itulah pemahaman. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dipahamkan, karo sabar ngono lho. Seperti itu.
ya itu. Jangan langsung bilangkan ya, hancurkan, jangan ya, seperti itu. Tetap biarkan ada, seperti itu. Nah, kemudian nilai yang ketiga adalah kita mengetahui nilai sejarah. Oh, sejarah dan peradaban. Orang zaman sakmono bisa gawe gini, berarti aku kudu kepiye, ngono lho. Bangunan bata bisa tersusun rapi dengan bentuk seperti itu tanpa menggunakan pacing begitu. Mikir, oh seperti itu. Mikir. Dan yang jelas memang terlepas dari pemikiran ini, semuanya itu kuasa Allah. Kuasa Allah, ya, sesuatu yang memang sengaja ditetapkan untuk tetap ada agar memberikan pemahaman dan pemikiran bagi orang-orang generasi penerus, maka akan tetap ada. Seperti itu. Dan sebaliknya pun sama. Jangankan itu puluhan tahun atau ribuan tahun, yang baru kemarin sore sudah dihilangkan ya bisa saja, kehendak Allah SWT. Jadi yang sudah ada, jangan kita itu, yaitu apa namanya, ya apa, terlalu arogan dengan apa pikiran yang negatif, ya langsung kita hilangkan. Jangan, ya. Semoga situs-situs sejarah itu tetap dilestarikan. Monggo yang lain nanti buat sejarah juga. Wong saya ini buat channel YouTube iki kok nggo sejarah kok. Piye jawab? Aku ora kok gawe menara, ora mudeng, ya ora. Ora kok gawe buku, ora kok gawe apa yang sekiranya itu api-api, aku ora iso. Urung iso menawa. Sego nggak YouTube ya, YouTube, ya kan? Biar mengko itu sebagai sejarah bahwa saya pernah hidup, pengeling-eling koncoku, dulurku, wong tuaku, adekku, kakakku, anak-anakku, cucuku, cicitku, eling-eling. Gitu. Aku kok yang ini pernah hidup di masa ini, pernah keren di masa ini. Ya, nanti tua lain lagi. Kalau juga nggak tahu juga, ya, bisa nemu itu apa enggak. Tapi selagi kita bisa, maka ayo kita membuat sejarah. Syukur-syukur itu sejarahnya bermakna sehingga ketika orang melihat itu dia berpikir, dia itu mendapatkan manfaat. Ya, oke. Ya, carilah hidup lagi lebih bermakna. Dan sekian dari saya. Ingat, dimanapun ada sekolahan, siapapun adalah guru kita, dan kapanpun jam pelajaran. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.